Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mukhlis Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Ekonomi Islam, dan juga teman-teman sekalian yang baiklah, di sini langsung saja saya selaku moderator akan memandu jalannya diskusi kita pada kali ini. Semoga diskusi kita berjalan dengan lancar. Amin. Materi kita pada kali ini tentang uang dan ekonomi politik Islam. Untuk pemateri pertama akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan uang dalam Islam. Silahkan kepada Saudara Miftahul Ufron, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan uang dalam Islam. Yang pertama, pengertian uang itu sendiri adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dalam Islam dikenal dengan kata nuqud atau fulus. Dinar berasal dari bahasa Romawi, denarius yaitu nama untuk emas cetakan. Sedangkan dirham berasal dari bahasa Yunani, drachma yaitu nama untuk perak cetakan. Yang kedua, sejarah perkembangan uang dalam Islam. Yaitu ada 5. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW. Di sini yang pertama ada yang ukurannya 20 kiloat atau karat. Yang kedua ada yang ukurannya 12 karat dan ada yang ukurannya 10 karat. Terus pada masa Khulafaur Rasyidin, Khulafa yang pertama masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, keadaan bentuk mata uang dinar masih sama dengan masa Nabi Muhammad SAW. Dan untuk masa Khalifah Umar bin Khattab, pencetakan uang dirham dengan ciri-ciri keislaman. Terus pada masa Utsman bin Affan, yaitu dicetaknya uang dinar dan dirham baru dengan modifikasi uang dinar Persia dan ditulis simbol-simbol Islam. Terus pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, mencetak dirham mengikuti model Khalifah Utsman bin Affan dan menuliskan di lingkarannya. Terus pada masa dinasti Umayyah, membuat mata uang Islam yang bernapaskan model Islam tersendiri. Tidak ada lagi isyarat atau tanda Bizantium atau Persia. Terus pada masa Abbasiyah dan sesudahnya, pencetakan dinar masih melanjutkan cara dinasti Umayyah. Terus pengurangan ukuran dirham terus berlanjut pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Dia mengurangi 3 butir hingga pada masa Musa al-Hadi kurangnya mencapai 1 karat. Yang terakhir, transformasi menjadi uang kertas. Pada tahun 1839, pemerintah Utsmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas, banknot, dengan nama Gaima. Namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada materi pertama karena telah menjelaskan materinya tentang pemikiran ekonomi Islam, tentang uang. Selanjutnya beralih kepada materi yang kedua. Maaf, yang pertama tadi tentang sejarah perkembangan uang dalam Islam ya. Yang kedua ini materi tentang pemikiran ekonomi Islam tentang uang. Selanjutnya saya persilahkan kepada Liva Syaifah Duyati dan Hamsiza untuk memaparkan tentang penjelasannya. Persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja ya, tentang pemikiran ekonomi Islam tentang uang.
pemikiran Ibnu Khaldun tentang uang. Di sini ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa perlu bagi manusia. Bila ia ingin memperdagangkan, pengukuran ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua tender legal dan penerbit harus bebas dari semua pengaruh subjektif. Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas, perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alami sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa, bahkan sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu. Ibnu Khaldun memprediksi bahwa kedua barang galian yaitu emas dan logam itu mempunyai peran yang penting dalam perekonomian yaitu sebagai alat penukar dan pengukuran harga serta sebagai harta dan juga sebagai alat simpanan di bank-bank. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang merupakan penentu taraf kemakmuran. Yang kedua adalah pemikiran Al-Makrizi tentang uang. Yang pertama tentang sejarah dan fungsi uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peran penting dalam kehidupan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup serta kelancaran aktivitas kehidupan. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Makrizi mengurai bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan dinar perak sebagai mata uang yang mereka masing-masing adopsi dari bangsa Romawi dan Persia serta mempunyai bobot yang 2 kali lebih berat dari di masa Islam. Yang kedua adalah implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang yang berkualitas buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Yang ketiga adalah konsep daya beli uang. Menurut Al-Makrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan pemerhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Dalam hal demikian, Al-Makrizi memperingatkan kepada pedagang agar tidak terpukau akan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun, sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Mungkin hanya ini dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja selanjutnya yaitu mengenai pemikiran ekonomi Islam tentang uang. Di sini yang berikutnya yaitu ada pemikiran dari Ibnu Taimiyah, di mana dalam pemikiran Ibnu Taimiyah ini ada 3, yaitu fungsi dan asal-usul uang, turunnya nilai mata uang, dan uang buruk merusak uang baik. Di sini yang pertama fungsi dan asal-usul uang. Menurut Ibnu Taimiyah, fungsi uang ini adalah sebagai alat tukar dan alat ukur. Ibnu Taimiyah ini menentang keras perdagangan uang karena perdagangan uang tersebut mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu turunnya nilai mata uang. Ibnu Taimiyah ini memeriksa penyebab menurunnya nilai mata uang tersebut disebabkan oleh terjadinya kekacauan ekonomi. Ibnu Taimiyah sangat menentang penurunan nilai mata uang, juga percetakan uang yang terlalu banyak. Karena otoritas pemerintah di sini harus mencetak mata uang sesuai dengan nilai transaksi yang adil. Dan yang ketiga yaitu uang buruk merusak uang baik. Mengenai hal ini, Ibnu Taimiyah mengatakan jika penguasa membatalkan penggunaan mata uang koin tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain untuk penduduk,
maka itu akan merugikan bagi orang-orang yang memiliki mata uang sebelumnya. Karena nilai dari mata uang sebelumnya itu akan jatuh dan tidak ada artinya. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah tersebut berarti bertindak zalim kepada mereka yang memiliki uang dengan jenis mata uang sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu pemikiran Al-Ghazali. Di sini ada konsep uang. Menurut Al-Ghazali, dia mengartikan bahwa uang sebagai barang yang berfungsi sebagai media untuk memperoleh barang lainnya. Beliau mengartikan uang itu hanya sebagai standar harga barang atau benda, maka uang tidak mempunyai nilai intrinsik yang dianggap tidak pernah ada. Konsep keuangan Al-Ghazali di sini menunjukkan bahwa kepribadian yang khas mengikat dan melekat pada suasana filosofis akibat dari keilmuan tasawufnya. Di sini ada beberapa filosofi keuangan menurut Al-Ghazali dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu larangan menimbun uang. Di sini menimbun uang dalam Islam itu dilarang karena akan memberikan dampak pada ketidakstabilan perekonomian masyarakat. Alasan utama pelarangan penimbunan di sini yaitu akan mengabaikan fungsi yang melekat pada uang itu sendiri. Dan yang kedua yaitu permasalahan riba. Di sini riba merupakan tambahan atas modal pokok yang didapatkan dengan sistem yang salah. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah memaparkan hasil dari presentasinya tentang pemikiran ekonomi Islam tentang uang. Selanjutnya, materi terakhir kita tentang peran pemerintah terhadap kebijakan uang dalam sejarah Islam. Di sini, materi ketiga saya sendiri. Baik, yang pertama Islam mengharamkan menimbun alkans, emas dan perak. Yang kedua, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku. Yang ketiga, Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang. Yang keempat, ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, maka Allah SWT telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak. Yang terakhir, Islam menetapkan uang dalam bentuk emas dan perak. Jadi kebijakan pemerintah pada waktu sejarah pada zaman dahulu itu menggunakan emas dan perak sebagai lambang dari mata uang. Artinya di situ sudah tertera bahwa uang itu dilambangkan oleh emas dan perak. Misalkan emas itu dinilai 1 dinar pada masyarakat dahulu itu kan dikenal dinar dan dirham ya. 1 dinar dan dirhamnya itu berapa? Nah, itu sebagai kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan emas dan perak sebagai lambang dari mata uang. Yang kedua, pada zaman dahulu mewajibkan zakat, artinya masyarakat yang dahulu itu ada yang kelebihan harta dan juga ada yang kekurangan harta. Maksudnya di sini adalah ketika masyarakat pada zaman dahulu mempunyai uang yang lebih, mereka bisa menyimpan dananya pada zakat atau mengeluarkannya pada zakat. Nah, zakat di sini dikumpulkan untuk memakmurkan masyarakat kecil yang memang kurang kebutuhannya pada waktu itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan juga hanya itu yang bisa kelompok kami jelaskan. Selanjutnya lanjut pada sesi tanya jawab. Nanti pada tahap selanjutnya setelah presentasi kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.